Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oprol kodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini kembali saya mendapatkan kiriman dari subscriber, dan ini adalah modul mesin cuci LG front loading touchscreen. Dan untuk ini tuh tipe lama ya teman-teman, karena untuk power supply-nya tuh posisinya ada di belakang bawah drum. Sedangkan untuk buat displaynya ini ada di bagian depan. Dan untuk paket kali ini dikirim dari Bapak Ismanto yang berada di Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Berawal dari kerusakan mesin cucinya ini, mungkin beliau mencari beberapa referensi di YouTube dan alhamdulillah ketemu dengan channel saya. Selanjutnya beliau menghubungi saya melalui chat WhatsApp, dan inilah screenshot komunikasi saya dengan subscriber saya tersebut. Buat Bapak Ismanto yang berada di Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, semoga beliau nonton video ini. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, semoga ini bisa menjadi inspirasi. Tak lupa buat teman-teman yang selalu mengikuti channel saya, terima kasih atas kesetiaannya. Untuk lebih detailnya seperti apa, mari kita coba hidupkan untuk modul mesin cucinya. Lanjut. Seperti biasa, sebelum kita melakukan langkah-langkah perbaikan lanjutan, di sini coba kita lakukan pengecekan secara fisik terlebih dahulu. Di sini ini adalah board displaynya. Terlihat untuk board displaynya sudah pernah dilakukan usaha perbaikan. Nah, di board ini nampaknya beliau sudah pernah mengangkat boardnya mungkin. Di bagian bawah pun beliau sudah melakukan usaha perbaikan, terlihat ada cokan seperti ini. Selanjutnya untuk board power supply-nya seperti ini teman-teman, dan ini nampaknya masih utuh. Untuk bagian bawahnya belum pernah ada pencoakan-pencoakan. Satu hal yang perlu teman-teman ketahui, bahwasanya untuk perbaikan mesin cuci untuk tipe ini pada dasarnya harus dikirim juga untuk kabel bodinya, karena di sini untuk soket yang dari displaynya ini seperti ini, dan saya agak sedikit repot untuk menghubungkan ke board power supply-nya. Karena memang beda soket ya teman-teman. Tentunya mau tidak mau di sini akan saya potong dan saya solder. Selanjutnya saya sambungkan atau saya hubungkan ke board power supply-nya yang di sini. Ya karena memang ini beda soket, dan kebetulan untuk pasien saya ini tidak mengirim kabel bodinya. Selanjutnya coba akan saya akalin gimana caranya agar soket dari board display-nya ini bisa terhubung ke board power supply-nya, dan kita lihat jenis kerusakannya itu seperti apa. Selanjutnya untuk menghubungkan soket dari board display ke power supply-nya ini, saya akan gunakan soket seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Di sini terdapat beberapa pin yang bisa kita hubungkan ke sini. Selanjutnya untuk ujung kabel dari soket ini, di sini akan saya putus dan akan saya solder. Saya hubungkan ke sini. Setelah proses penyambungan kabel dari power supply ke board displaynya, dan saya sambung seperti ini teman-teman. Ya ini asal bisa buat pengetesan aja, karena memang pasien saya itu tidak membawakan kabel bodinya. Di sini untuk kabel soket dari display saya potong dan saya sambung dengan menggunakan kabel seperti ini. Selanjutnya coba kita colokkan untuk melihat jenis kerusakannya itu seperti apa. Nah, bisa teman-teman lihat untuk indikator sudah nyala dan barusan terdengar relay yang ceklik-ceklik seperti itu. Nah, seperti itu. Dan coba saya tekan tombol powernya. Nah, untuk kali ini tombol power saya sudah tekan. Terkesan untuk modul mesin cuci ini tidak ada masalah ya teman-teman. Saya matikan. Nah, saya matikan bisa. Selanjutnya saya hidupkan kembali. Nah, seperti ini. Nampaknya untuk rotary tidak berfungsi, dan coba saya matikan. Nah, saya matikan bisa, kembali saya hidupkan. Nah, saya hidupkan pun bisa. Untuk fungsi touchscreen, nah ini respon, tapi yang ini rada susah. Untuk yang lain bisa. Ini agak susah ya, ini nggak bisa, ini juga nggak bisa. Nah, tapi ini bisa. Nah, di sini untuk touchscreen yang ini bisa, tapi nah bisa teman-teman lihat untuk kali ini malah mati sendiri. Nah, seperti itu.
Dan untuk touchscreen di area sini nggak bisa. Untuk ini bisa. Nah, untuk indikator lampu yang di sini seperti itu berkedip. Nah, bisa teman-teman lihat seperti itu. Dan untuk di sini lampunya hidup sendiri, kadang mati, kadang hidup sendiri. Nah, seperti itu. Padahal saya tidak menyentuh apa-apa. Coba saya matikan. Saya matikan, kembali saya hidupkan. Nah, seperti itu teman-teman. Ya memang secara fungsi ini bermasalah ya. Untuk touchscreen kembali kita sentuh di sini, ini memang nggak bisa. Nah, jika saya sentuh touchscreennya di sini seperti itu, ini nggak bisa. Nah, seperti itu, indikator berkedip seperti ini untuk displaynya. Nah, untuk yang di sini terkadang restart sendiri. Untuk rotari nggak bisa. Nah, seperti ini untuk kasusnya. Nah, seperti itu. Coba saya akan fokus di board displaynya mungkin. Ya karena untuk touchscreen di sini tidak berpengaruh teman-teman. Normalnya seperti ini. Tapi di sini nggak bisa. Nah, jika saya sentuh-sentuh malah bermasalah. Tidak merespon. Nah, seperti itu. Untuk relay terkadang terdengar seperti itu teman-teman. Selanjutnya coba akan saya bongkar untuk board displaynya dan kita lihat hasilnya seperti apa. Untuk kali ini saya sudah lakukan pergantian untuk kristal yang di board displaynya di sini teman-teman. Ini saya sudah lakukan pergantian. Selanjutnya saya juga melakukan pergantian kristal di area board power supply-nya sini. Dan itu tidak membuahkan hasil teman-teman. Coba saya colokkan, kita hidupkan setelah pergantian kristalnya. Nah, untuk kali ini seperti itu. Terdengar untuk relaynya ceklak-ceklik seperti itu, dan itu tidak normal. Di posisi seperti ini coba saya tekan kembali untuk tombol powernya. Nah, ini malah nggak bisa teman-teman. Nah, bisa, tapi kadang malah nggak bisa. Nah, seperti itu. Selanjutnya coba kita lakukan pengukuran tegangan. Mungkin di sini aja. Untuk groundnya saya tusukkan di sini. Selanjutnya untuk jalur 5 volt coba kita lakukan pengukuran di test point ini. Nah, untuk 5 voltnya sendiri goyang-goyang teman-teman. Ya, tentunya dengan tegangan yang bergoyang-goyang seperti ini, untuk IC Micom tidak akan bisa bekerja dengan normal. Selanjutnya kita lakukan pengukuran tegangan dari sumbernya di jalur 12 volt untuk test point-nya di sini. Nah, untuk jalur 12 voltnya di sini terukur naik turun, terkadang 13, 12, 14 seperti itu. Dan coba kita lakukan pengukuran tegangan yang lain di jalur 15 pun sama, terlihat goyang-goyang juga. Dan untuk jalur yang lain, nah di sini terkadang hadir, terkadang hilang. Padahal ini untuk jalur ke Micom teman-teman. Ya, terukur 7 volt, 6 volt, itu pun goyang-goyang terkadang. Nah, itu terkadang hilang. Dari hasil pengukuran ini saya fake permasalahan itu ada di power supply-nya. Untuk tegangannya tidak stabil dan goyang-goyang seperti itu. Selanjutnya akan saya coba lakukan penelusuran lanjutan di area power supply-nya. Kita telusuri jalur-jalurnya apakah ada yang bermasalah. Lanjut. Kali ini untuk power supply saya cuak bagian bawahnya seperti ini teman-teman, dan kita lakukan pengukuran tegangan, kita urut untuk jalur-jalurnya tanpa board display-nya. Coba saya colokkan kembali. Nah, kali ini saya sudah colokkan. Terdengar relay main ceklak-ceklik seperti itu ya teman-teman.
dan ceklik-cekliknya itu tidak beraturan seperti itu. Selanjutnya kita pastikan untuk tegangan 300 volt itu masuk di test point elko utamanya di sini, apakah tegangan goyang-goyang. Nah, nampaknya untuk tegangan 300 volt nyampe di elko utamanya dan itu stabil ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada IC PWM yang memakai IC STR dan kita coba ukur untuk tegangan VCC-nya. Nah, untuk VCC-nya terukur 14 volt dan itu juga sama goyang-goyang. Tentunya dengan tegangan yang goyang-goyang ini untuk outputnya pastinya akan goyang-goyang. Untuk di pin drain-nya, di STR-nya, nah di STR-nya ini diam. Nah itu diam teman-teman. Nah sekarang diam. Dan untuk di test point ini, nah ini sekarang sudah diam. Nah dari hasil pengukuran ini untuk area primer memang bermasalah. Untuk kali ini sudah normal. Nah normalnya seperti ini. Coba saya balik. Nah untuk kali ini normal seperti ini teman-teman. Relay tetap main, tapi mainnya itu beraturan, tidak seperti yang tadi. Nah seperti ini itu normalnya. Selanjutnya coba akan saya lakukan penelusuran lanjutan terkait kasus ini. Sumber permasalahannya itu dari mana. Dari sekian proses untuk permasalahan kali ini memang di area primer teman-teman, di area IC PWM-nya ini. Dan di sini saya sudah coba lakukan pergantian untuk STR-nya sampai 2 kali seperti ini. Tentunya dengan tipe yang sama, tapi itu semua tidak membuahkan hasil. Artinya untuk modul mesin cuci ini masih seperti di video awal. Selanjutnya untuk kasus kali ini saya tidak ambil pusing. Di sini saya gunakan gacun seperti ini. Tentunya dalam pemasangannya ini kita harus setting terlebih dahulu untuk outputnya. Dan untuk skematik cara pemasangannya bisa teman-teman lihat di foto saya berikut. Selanjutnya setelah pemasangan gacun tersebut, coba kita hidupkan untuk modul mesin cucinya. Kita lakukan pengetesan tanpa displaynya dulu. Saya colokkan. Nah bisa teman-teman lihat untuk indikator standby nya sudah nyala ya teman-teman, dan itu normal seperti itu, tidak seperti di video awal. Selanjutnya kita pastikan untuk tegangannya itu apakah stabil. Untuk groundnya bisa teman-teman tusukkan di mana aja. Kali ini saya tusukkan di sini. Dan untuk jalur 12 volt coba kita lakukan pengukuran. Nah, nampaknya probe saya kebalik. Untuk jalur 12 voltnya, nah bisa teman-teman lihat untuk jalur 12 voltnya terukur 12,8 dan itu stabil ya teman-teman. Selanjutnya untuk jalur 15 voltnya, nah di sini terukur 15,23 volt, dan untuk 5 volt yang ke board displaynya ini 12 voltnya, dan 5 volt pun terukur normal, terukur 5,003 volt dan itu stabil. Selanjutnya kita coba assembling untuk board displaynya dan kembali kita coba hidupkan untuk modul mesin cucinya. Untuk kali ini board display saya sudah assembling dan coba kita hidupkan untuk modul mesin cucinya. Saya colokkan kembali dan terlihat untuk indikator standby nya nyala. Selanjutnya saya tekan tombol powernya. Nah untuk kali ini sudah hidup ya teman-teman. Coba saya matikan. Nah saya matikan bisa, dan coba kembali hidupkan. Nah untuk saya hidupkan kembali pun sudah bisa. Selanjutnya untuk touchscreen, nah ini sudah normal. Yang tadinya di sini tuh tidak bisa teman-teman. Nah ini sudah normal. Saya matikan. Nah saya matikan bisa, kembali coba saya hidupkan. Nah untuk kali ini saya hidupkan bisa. Untuk rotary, nah rotary nampaknya nggak bisa teman-teman. Untuk rotary belum bisa, ya memang belum bisa. Tapi untuk modul saya sudah bisa matikan, kembali saya coba hidupkan pun sudah bisa. Nah seperti ini. Selanjutnya akan saya bongkar untuk rotarinya, apakah memang rotarinya sendiri itu bermasalah atau memang ada masalah lain. Oke teman-teman, dari sekian proses di sini saya lakukan perbaikan di area touchscreen-nya. Di sini bisa teman-teman lihat saya mengganti 2 touchscreen di ujung kanan dan ujung kiri ini. Selanjutnya setelah semua proses selesai, kembali kita coba hidupkan untuk modul mesin cucinya. Kita colokkan. Nah bisa teman-teman lihat untuk indikator standby-nya sudah nyala ya teman-teman. Selanjutnya saya tekan tombol powernya.
Nah, alhamdulillah untuk kali ini untuk modul mesin cuci sudah hidup normal. Selanjutnya untuk fungsi touchscreen di sini coba kita sentuh. Nah, untuk fungsi touchscreen sudah respon. Untuk yang baru pun sudah respon. Saya matikan dan saya hidupkan kembali. Nah, seperti ini. Untuk rotary switch ini akan berfungsi jika sudah terhubung ke sensor-sensornya, karena di saat pertama kali menghidupkan untuk indikator display di sini langsung error PE ya teman-teman. Jadi ada error pressure error. Nah, seperti itu. Dari hasil percobaan ini untuk modul mesin cuci ini sudah bisa saya pastikan sudah normal kembali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir, semoga bermanfaat. Share ke teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam obrol.